masih dengan Mbak Aang ya, eh, banyak yang harus saya kulik sehubungan dengan kegiatan sosialnya. Kalau di video sebelumnya itu tentang kegiatan di mana beliau memberikan kelas, ya, memberikan Crafting. kelas crafting untuk Anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di dalam lembaga homeschooling gitu ya. Iya. Di lembaga homeschooling. Nah, kali ini aku pengen denger ceritanya karena yang aku tahu beliau ini juga ngajar di lapas perempuan gitu. Gimana keseruannya, terus kok bisa masuk lapas dan segala macem, terus kemarin itu dimulainya bagaimana, dalam rangka apa, langsung kita kulik ya. Monggo Mbak, ceritakan kepada para puan di luar sana, kok iso sampai masuk lapas bareng iki ya ceritane. Iya, kadang-kadang orang itu kan pandangannya kok lapas ya. Lapas itu tempatnya orang-orang yang dalam tanda kutip sedang menerima hukuman lah. Kadang-kadang image-nya tuh nggak bagus lah dan sebagainya toh. Cuman Mbak agak tegak Mbak, biar in oke. biar in frame, Oke. Itu terus apa ya? Kayak di lapas tuh kayak orang-orang itu pandangannya kayak negatif gitu ya. Tapi saya sejak waktu itu SMP itu bapakku itu kebetulan beliau dapat tugas pelayanan, kalau itu gereja rohani ya, pelayanan rohani gitu di lapas di Klaten waktu itu. Klaten, terus dia pulang bawa fotokopi jilitan di fotokopi itu, tak buka-buka, ini apa sih, aku bilang gitu. Itu kumpulan puisi. Jadi dia bawa kumpulan puisi dibawa pulang. Itu bikinannya orang lapas loh, orang yang lagi di penjara, papa bilang gitu. Terus kok bisa, maksudnya kenapa kok papa juga tergerak ke sana ya? Karena yang di sana itu belum tentu semuanya orang jahat juga gitu loh. Ada yang karena ya kita nggak tahu lah kesandung kasus atau masalah atau apa, memang harus menjalani di sana. Dan ya ini salah satunya, mereka itu seperti ini, dan mereka di sana juga pengen untuk berkarya, pengen tetap eksis, menunjukkan dirinya kayak gitu ya. Nah, sejak saat itu saya terinspirasi, oh ya papa saya aja bisa melayani di sana, kenapa saya enggak gitu loh. Nah, ternyata bertahun-tahun kemudian muncullah kesempatan itu. Satu, saya melayani lewat instansi gereja, melayani kerohaniannya. Yang kedua, kebetulan ada teman yang punya kontaknya untuk bagian kegiatan di lapas perempuan Yogyakarta. Nah, waktu itu kemudian saya cek ke sana dengan beliaunya, dengan sipirnya di dalam gitu ya. Terus bisa nggak kalau kita misalnya ngasih pelatihan ke teman-teman, pelatihan keterampilan, mengisi waktu mereka. Dan saya, oh dengan senang hati, mereka senang sekali. Kemudian waktu itu saya ngajak, ya saya otomatis kalau kayak gitu nggak bisa sendiri, maksudnya teman-teman yang sefrekuensi itu tetap diajak. Yang satu ya mau nggak ngajar di lapas, saya bilang gitu, ngajar bikin craft, bikin waktu itu bros, lagi booming bros itu ya, bikin bros yuk di lapas kayak gitu, bikin dekopas di lapas itu. Dan itu beberapa komunitas crafter gitu di Jogja itu berganti-ganti, dari komunitas waktu itu crafter plat AB pernah sama mereka, sama Driji pernah, komunitas Driji itu emak-emak yang super duper luar biasa, yang dengan segala kerempongan dan pekerjaan masing-masing masih tetap punya jiwa sosial untuk ngajar di lapas. Salah satunya komunitas Driji dan juga komunitas kertas waktu itu memang akhirnya kita bikin teman-teman yang mau konsen untuk ngajar di lapas itu masuk ke komunitas kertas ini ya. Itu sampai waktu sebelum pandemi itu kita bisa ngajar sebulan itu 2 kali. Aku baru dengar ada komunitas begitu. Aku 5 tahun di Jogja dan aku belum ngerti apa-apa. Mbak berarti ngajar di lapas itu terinspirasi oleh papa ya?
terinspirasi oleh papanya. Papanya juga dalam rangka kegiatan pelayanan gereja. Iya, waktu itu pelayanan gereja. Berarti diawali dari kegiatan pelayanan gereja ya. Terus akhirnya ngajak banyak orang untuk berkontribusi di lapas. Karena yang mereka butuhkan kan bukan hanya kerohanian ya, mereka butuh juga berkegiatan. Dan di sana itu mereka istilahnya gini, saya masuk sini sekolah dalam tanda kutip. Jadi memang harus ada hukuman yang harus dijalani, tapi di sana itu tempat mereka benar kalau mau loh ya, kalau mereka niatnya mau itu banyak sekali yang dipelajari. Jadi kalau perempuan terutama ya, yang di perempuan itu ada jahit, ada masak, ada bikin apa? Ya itu kerajinan-kerajinan, ada berkebun, ada perikanan, peternakan segala macam. Banyak sekali yang dipelajari. Jadi mereka di sana istilahnya sekolah. Jadi dibekali ya, tidak membuang waktu percuma. Oh, enggak sama dibekali, sekali. Mungkin harapannya setelah keluar dari lapas mereka bisa melanjutkan karir. Nah, betul. Mereka punya bekal baru untuk menghadapi kehidupan yang baru. Kayak gitu. Mungkin orang di luar sana itu ketika bicara tentang lapas, bicara tentang orang-orang yang berada di dalamnya itu agak ngeri ya. Maksudnya ya banyak alasan yang membuat mereka berada di sana. Betul. Tapi stereotip masyarakat, orang kalau masuk penjara itu berarti ada kejahatan yang mereka sudah lakukan sehingga di proses hukum dan mereka harus menerima konsekuensinya. Betul. Aku diceritani Om, perempuan-perempuan yang ada di sana itu bagaimana, terus apakah seseram yang orang-orang bayangkan atau piye ceritanya. Sebenarnya ya tetap kayak emak-emak rempong macam kita, mereka facial juga loh di dalam. Ada kegiatan keterampilan kecantikan. Jadi mereka diajarin potong rambut, diajarin facial, diajarin itu kan bener-bener perempuan banget gitu ya. Maksudnya mana sih perempuan mana sih yang nggak mau memanjakan dirinya kayak gitu ya. Itu ada di lapas, itu ada salonnya, dan mereka kan memang mereka tidak ada uang dalam artian uang bener-bener uang itu, tapi mereka pegang kartu kayak kartu ATM kayak gitu ya, yang bisa tetap kita bisa gesek dan mereka tetap bisa melakukan ekonomi di dalam gitu loh. Jadi yang istilahnya yang banyak duitnya mau nyalon setiap hari bisa gitu. Berarti di situ roda ekonomi berputar. Berputar banget. Jadi ada yang memang dia mungkin dari keluarganya meskipun di dalam tapi disupport oleh keluarganya dari luar kan ya, istilahnya disangoni itu ya, dari di kartu itu diisi terus kayak gitu. Dia di dalam udah ini aja, pokoknya apa yang dia butuhkan dia mau, dia bayar temennya dia bisa bayar. Ada laundry juga di dalam gitu, jadi seperti itu. Berarti di dalam ada salon. Ada salon, ada laundry, ada bakery, ada kafe. Iya. Ada warung. Ada koperasi. Oh. Iya. Jadi perempuan-perempuan di sana benar-benar diberdayakan. Iya, betul. Oke.